Bayangkan kamu sedang mengemudi, tiba-tiba dipotong jalur. Darah mendidih, klakson dibunyikan keras. Tapi, apa yang terjadi kalau kamu diam saja? Ketenangan bukan sekadar menahan amarah. Ini bentuk kecerdasan tertinggi di dunia yang kacau ini. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius dan Epictetus selalu menekankan satu hal yang sering kita abaikan. Saat kita kehilangan kendali, kita jadi gampang dimanipulasi, ambil keputusan bodoh, bertindak impulsif, dan akhirnya menyesal. Tapi mereka yang tetap tenang, yang mampu mengendalikan pikiran sendiri, punya kekuatan yang bahkan dunia sulit goyahkan. Tapi bagaimana cara melatih pikiran agar tetap tenang di situasi apapun? Bagaimana agar tidak terseret arus emosi saat dunia di sekitar kita sedang chaos? Tetaplah sampai akhir, kita akan bahas mendalam dengan cara yang tak biasa. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe sekarang karena di sini kita bukan cuma teori, kita pahami cara kerja pikiran manusia. Yuk, mulai. 1. Kehilangan kendali itu pilihan. Kita selalu punya jeda, meski cuma sepersekian detik, untuk memilih respons. Stoikisme ajarkan, kita tak bisa kendalikan dunia luar, cuaca, orang lain, kejadian tak terduga, tapi kita selalu punya kuasa atas diri sendiri. Banyak yang kita anggap kehilangan kendali, sebenarnya cuma keputusan impulsif tanpa sadar. Tapi ya, ini nggak gampang. Saat amarah datang, otak lepaskan dopamin pas kita melampiaskan, bikin lega sesaat. Tapi harga yang dibayar sering lebih mahal. Pernah kirim chat marah, lalu nyesel berjam-jam kemudian? Atau ngomong kasar di panas emosi, pengen tarik kata-kata itu kembali? Sebaliknya, orang yang tetap tenang di tengah krisis justru jadi pemimpin stabil yang diandalkan. Bahan bakar kedua, beri jeda saat dorongan reaksi muncul. Tunggu sebentar, hitung sampai 10. Itu beri waktu korteks prefrontal, bagian otak pengambil keputusan. Ambil alih dari amigdala yang panik. Tanya diri, apakah ini benar-benar penting? Apa ini masih masalah setahun lagi? Sebagian besar hal yang bikin kita hilang kendali cuma gangguan kecil, gak layak korbankan ketenangan. Kalau tahu situasi tertentu sering picu emosi, siapkan respons alternatif. Debat online, biasakan tanya dulu, bukan langsung argumen. Macet, putar musik tenang atau podcast favorit. Ingat, tak ada yang bisa buat kamu hilang kendali tanpa izinmu. Kendalikan pikiranmu, atau biarkan pikiran kendalikan kamu. Orang yang bisa kuasai pikirannya tetap tenang walau dunia kacau. Satu kebiasaan jebak orang dalam siklus negatif, terlalu percaya pikiran tanpa ditanya ulang. Misal, aku nggak cukup baik, langsung diyakini tanpa cek fakta. Atau, aku gagal, semua tamat, padahal mungkin butuh sedikit waktu lagi. Tanpa kendali pikiran, kita rentan pengaruh luar. Baca berita negatif seharian, cemas bukan karena dunia lebih buruk, tapi pikiran dipenuhi hal negatif. Cara atasi, pertanyakan setiap pikiran. Ini fakta atau cuma asumsi? Hanya dengan sadar itu pikiran, pengaruhnya langsung lemah. Ketiga, latih kesadaran pada saat ini. Kecemasan sering dari masa depan yang belum datang atau masa lalu yang sudah lewat. Fokus sekarang, beban pikiran berkurang. Orang yang latih kendali pikiran biasanya bilang, rasanya lebih ringan, seperti beban di kepala mulai hilang. Pikiran tak terkendali ciptakan ketegangan. Pikiran terkendali bawa ketenangan. Bisa 100% kendalikan pikiran? Mungkin enggak. Tapi semakin dilatih, semakin gampang bawa kembali ke jalur. Akhirnya, dua pilihan, jadi pengendali atau yang dikendalikan. Biarkan pikiran kuasai, kita terombang-ambing emosi dan keadaan. Jangan biarkan keadaan tentukan dirimu. Di tengah badai, kamu ikut berputar mengikuti angin, atau bisa berdiri tegak. Banyak orang serahkan kendali kebahagiaan identitas ke hal luar, status, pekerjaan, validasi sosial. Begitu hilang, mereka merasa kosong. Ada yang kehilangan jabatan, tiba-tiba bukan siapa-siapa. Ada yang putus cinta, identitas hancur. Tapi ada orang kehilangan segalanya, pekerjaan, kekayaan, orang tersayang, tetap teguh. Mereka punya fondasi dalam, nilai inti, prinsip, tujuan yang gak goyah. Adaptasi beda dengan kehilangan diri. Manusia hebat karena bisa menyesuaikan, tapi jangan sampai lupa siapa diri sejati. Mulai dari nilai inti. Apa yang kamu pegang?
Apa yang bikin kamu bangga jadi diri sendiri? Hidup nggak adil, tapi itu nggak masalah. Apa pelaku curang tiba-tiba sadar kasih jalan? Apa semua kesulitan lenyap karena kamu protes? Tentu enggak. Ada dua tipe orang, yang habiskan waktu kutuk ketidakadilan, dan yang terima dunia nggak adil lalu cari cara maju. Bukan pasrah, tetap berjuang ubah yang bisa diubah. Tapi terima dulu, ketidakadilan seperti hujan. Kutuk langit karena basah, atau cari payung lanjut jalan. Lahir di lingkungan sulit, nggak bisa ubah tempat lahir, tapi bisa ubah cara pikir, terus belajar, ciptakan peluang sendiri. Sistem penuh ketidakadilan, tenggelam di amarah atau pikir jauh ke depan, lakukan yang bisa dilakukan tanpa terbakar kepahitan. Jangan biarkan ketidakadilan rusak ketenanganmu. Ketenangan bukan menelan mentah-mentah, tapi tahu kapan lawan, kapan mundur, kapan pilih pertempuran. Hidup kacau, tapi ketenangan ada di dalam dirimu. Masalahnya bukan kekacauan itu, tapi cara kamu bereaksi. Bayangkan badai besar, angin kencang, hujan deras, chaos di sekitar. Tapi di pusat badai ada titik tenang, eye of the storm. Itu seharusnya kamu. Orang sering pikir ketenangan dari luar yang kondusif. Salah, satu-satunya cara tenang sejati, temukan di dalam diri. Cara bangun, sadari pikiranmu alat seperti otot, bisa dilatih. Mudah marah panik bukan karena lemah, tapi belum cukup latih. Otak punya neuroplastisitas. Semakin sering latih respons tenang, semakin otomatis saat sesuatu picu, jeda dulu. Tanya, apa ini beneran masalah sebesar yang kupikir? Reaksiku bikin lebih baik atau buruk? Terima kekacauan bagian dari hidup. Orang tenang bukan gak punya masalah, tapi tahu terima realita tanpa perlawanan sia-sia. Bukan, kenapa aku, tapi, oke, ini terjadi. Apa yang bisa kulakukan? Ketenangan bukan kelemahan, tapi kekuatan. Di masyarakat, marah peduli, suara keras berwibawa. Padahal yang benar-benar punya kendali justru yang tenang. Marcus Aurelius, kita punya kuasa pilih respons. Tak ada yang paksa emosi tanpa izin kita. Bayangkan ruangan penuh orang panik, suara beradu. Lalu satu orang duduk diam, amati. Dia yang pegang kendali. Saat marah, sistem sarasimpatik aktif, detak jantung naik, reaksi cepat. Saat tenang, parasimpatis ambil alih, tubuh rileks, pikiran jernih. Tapi ketenangan butuh batas. Terlalu tenang di saat butuh aksi apatis. Keseimbangan, tenang tapi waspada, diam tapi perhatikan, nggak bereaksi berlebih tapi tahu kapan harus bersuara. Kemarahan nggak selesaikan masalah. Darah mendidih, dada sesak, dorongan lampiaskan terasa wajib. Tapi cek realita, pernah marah selesaikan apa? Otak lepas adrenalin kortisol, bikin tegang, tapi nggak bantu. Cara kendalikan, tarik napas dalam 4 detik, tahan 4, keluar 4. Beri sinyal ke otak, aman. Tunda reaksi, tanya, apa ini membantu? Jangan terjebak masa lalu atau masa depan. Pikiran kita seperti peramal amatir, takut gagal nanti, ulang kesalahan kemarin. Stokisme, hidup terjadi di sini, sekarang. Masa lalu sudah lewat, masa depan cuma konsep. Khawatir hanya ciptakan penderitaan tak perlu. Bayangkan duduk di taman, angin sepai, matahari hangat, tapi pikiranmu penuh, bagaimana kalau? Nikmati momen, benang merahnya. Ketenangan bukan hilangkan masalah atau emosi, tapi pilih respons. Banyak orang ingin tenang tapi ciptakan chaos sendiri, terjebak masa lalu, cemas masa depan. Padahal yang mereka punya cuma sekarang. Ketenangan seperti otot, butuh latihan terus-menerus. Tumbuh dari kebiasaan, cara pikir, cara respons, cara jalani hidup. Satu hal yang bisa kita bawa pulang, dunia nggak akan jadi lebih tenang, tapi kita bisa. Terima kasih sudah tonton sampai akhir. Kalau merasa ini bermanfaat, subscribe sekarang dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan video berikutnya. Di sini kita nggak cuma bicara hidup, kita belajar kendalikan. Sampai jumpa.